Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Pratiwi. Di sini saya akan memulai simulasi praktikum fisika secara online melalui webpad. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita telah memasuki teori hukum Newton 1, 2, dan 3. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Di sini kita akan ditampilkan laman seperti ini. Lalu bisa kalian pilih, kalian akan melakukan praktikum online di bidang mata pelajaran apa. Di sini saya akan memilih mata pelajaran fisika. Jika sudah, maka akan banyak pilihan. Saya skip dulu ya. Nah, jika sudah, laman akan terlihat seperti ini. Karena kita di sini akan melakukan praktikum fisika tentang teori Newton, maka kita akan mengambil gaya dan gerak dasar. Jika sudah seperti ini, langsung kalian pencet saja. Di sini karena loadingnya cukup lama, saya akan skip terlebih dahulu. Oke, setelah loading, laman akan terlihat seperti ini. Untuk hukum Newton 1, kita akan menggunakan penjumlahan gaya. Untuk hukum Newton kedua, kita akan menggunakan percepatan. Dan untuk hukum Newton 3, kita akan menggunakan gesekan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke hukum Newton 1. Dapat dilihat tampilan akan berubah seperti ini. Ini manusia, ini tali, dan ini gerobak yang berisikan benda-benda. Oke, sebelum itu saya akan mencentang ini terlebih dahulu. Setelah itu, dapat kita lihat di sini ada sebuah gerobak yang berisikan benda-benda. Gerobak itu disebut beban. Kemudian ada manusia yang akan menarik beban atau bisa disebut sebagai gaya. Dapat dilihat di sini, jika sebuah beban tidak diberi gaya, maka benda tersebut tidak akan ada pergerakannya. Tapi di sini saya akan memberikan beban di salah satu sisi, yaitu sisi kanan. Akan saya mulai. Beban akan bergerak menyesuaikan gaya. Nah, tetapi jika saya memberikan gaya di salah satu beban atau gaya di beban sama-sama, maka beban tidak akan bergerak. Dapat dilihat ya. Tidak akan ada pergerakan dari beban karena kedua gaya sama-sama diisi dengan gaya yang sama. Tetapi apabila saya menambahkan beban di salah satu sisi seperti ini, maka beban akan bergerak menyesuaikan gaya resultan pada benda tersebut. Dapat dilihat. Jika kita lepaskan, maka beban akan bergerak ke gaya. Nah, jadi kesimpulannya, jika suatu benda yang diam akan tetap diam. Jika benda dikenai gaya, maka benda tersebut akan bergerak sesuai resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cukup saja untuk Newton 1. Oke, akan kita lanjutkan dengan hukum Newton kedua, yaitu percepatan. Nah, kita akan ditampilkan laman seperti ini. Di sini terdapat manusia, juga terdapat box kayu yang akan dijadikan beban atau massa nantinya. Di sini juga boxnya bisa kita pindahkan seperti ini. Untuk melakukan simulasi hukum Newton kedua,
Jadi, yang kita lihat itu nilainya, lalu juga masanya, dan juga percepatannya. Nah, karena di teori hukum Newton kedua ini yang akan kita lihat adalah nilai massa dan percepatannya, jadi saya akan centang nilai massa dan percepatannya. Sebelum itu, gesekannya juga saya akan tidak adakan, dapat diatur sendiri ya. Nah, di sini yang akan saya mainkan pertama adalah variabel gayanya. Di sini dapat kalian lihat ada beban yang memiliki berat sebesar 50 kg yang akan saya berikan gaya sebesar 100 newtons. Jadi nanti kita akan lihat percepatannya berapa. Nah, jadi percepatannya di sini adalah 2 meter per second kuadrat. Bagaimana jika kita tambahkan lagi gaya yang akan kita berikan? Di sini saya akan mengatur menjadi 200 newtons. Nah, percepatannya pun akan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Oke. Nah, hal ini membuktikan bahwa besarnya gaya ini berbanding lurus dengan besar percepatan benda atau suatu sistem. Nah, sekarang saya akan memainkan berat beban ini. Oke. Pertama akan saya restart terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita centang nilai massa dan percepatannya. Nah, di sini juga gesekannya akan saya tiadakan. Terus saya akan menambahkan beban 50 kg dan ini otomatis menjadi 100 kg. Saya akan menambahkan gaya juga. Di sini saya akan menambahkan 100 newtons dan kita akan melihat percepatannya. Nah, percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Bagaimana jika saya kurangkan bebannya seperti ini dan kita, nah, di sini percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Hal ini membuktikan bahwa besarnya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda, di mana semakin besar gaya, maka semakin besar pula kecepatan, dan juga semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya. Nah, itu saja untuk newtons kedua ini. Mari kita langsung ke newtons yang ketiga. Nah, di sini kita sudah memasuki hukum Newton yang ketiga. Jadi, di sini saya akan mencentak terlebih dahulu jumlah gaya, nilai, dan massa. Jadi, ini adalah box. Box ini adalah beban. Begitu pula dengan semua ini juga beban. Jadi di sini saya akan memakai anak kecil yang memiliki berat 40 kg. Jadi ini dapat ditotalkan 90 newtons. Kita pause dulu ini agar tidak gerak nantinya. Nah, ini dapat kita gesek. Ini seperti ini. Nah, jadi di sini ada 2 buah arah panah, di mana yang berwarna orange atau jingga itu gaya yang diberikan, sedangkan yang berwarna merah itu adalah gaya gesek. Jadi, di mana gaya yang kita berikan pada suatu benda akan sama besarnya dengan gaya yang diberikan oleh benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi dapat kita lihat di sini orang ini memberikan gaya 156 newton ke kanan arahnya. Kemudian box dan anak ini memberikan gaya yang sama, cuma berlawanan arah. Dapat kita lihat pada gaya gesek yang berwarna merah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda itu akan sama, tetapi dengan arah yang berlawanan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk
Newton ketiga ini. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya Gendis Pratiwi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.